beberapa pesan syariat Islam dalam kerukunan bermasyarakat. Masyarakat adalah sebuah komunitas di mana di dalamnya terdiri daripada makhluk yang bernama manusia. Manusia, sebagaimana kita maklumi, adalah makhluk yang bersifat dengan kekurangan, makhluk yang tidak bisa hidup mandiri, makhluk yang membutuhkan kepada yang lain. Sekalipun individu dari manusia itu kaya raya dalam segi material, tetapi yang namanya manusia adalah makhluk fuqara. Dia butuh kepada yang lain, wabil khusus kepada Khalik sebagai pencipta. Nah, kesadaran manusia itu pada kemanusiaannya sebagai esensi daripada makhluk Allah, hamba Allah, melahirkan sifat yang ada padanya, melahirkan sifat tawadu, melahirkan sifat tanggung jawab, mengayomi, dan dia akan merasa butuh dan dibutuhkan oleh sesama makhluk yang bernama manusia. Artinya manusia itu ada berinteraksi sesama manusia, di samping dia berinteraksi dengan Allah sebagai pencipta. Makanya di dalam surat Al-As Allah menyatakan kepada kita ada 4 pilar yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Pilar yang pertama iman. Pilar yang kedua wa amilus shalihah, amal yang saleh sebagai embrio daripada iman itu sendiri. Yang ketiga wa tawasaw bil haq, saling berwasiat dengan yang hak. Yang keempat wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Dua yang pertama adalah media dalam rangka manusia itu beraudiensi dengan Allah, membentuk kesalehan pribadi, kesalehan individu bagi manusia itu sendiri. Dua yang kedua wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr adalah bagaimana manusia itu berinteraksi, saling membutuhkan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kita saling membutuhkan dan juga kita dibutuhkan oleh yang lain. Itulah esensi sebagai makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah. Makanya dalam berinteraksi dengan sesama manusia, hubungan horizontal sesama makhluk, datang syariat. Syariat membentuk pola, membentuk tatanan hidup. Hidup manusia tersistematis yang ada dalam regulasi agama Islam. Asy-syariat, ad-din, al-millah bimakna wahid. Al-ahkamu allati ja'alaha Allahu lit'abudi ilaiha. Syariat beberapa tatanan hukum yang dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah ada kala kita hablum minallah, ibadah yang mahdhah dengan Allah, dan ada kalanya kita beribadah via makhluk, hubungan horizontal kita sesama makhluk. Makanya wa tawasaw bil haq,
Di dalam tafsir dinyatakan bil haq bil imani wa furu'ihi, dengan iman dan furu' iman. Al maksud daripada furu' iman adalah tatanan hidup yang dijalani oleh umat manusia sebagai hamba Allah yang mendapat SK daripada Allah sebagai khalifah dalam menjembatani kehidupan dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk kita mencapai kebahagiaan adalah suatu keniscayaan bagaimana kita melahirkan kerukunan yang itu menjadi pesan yang ada dalam regulasi syariat untuk kita jalankan. Tidak akan seseorang itu bahagia indallah yang dia itu hanya beribadah dengan Allah semata, tanpa peduli kepada kehidupan manusia, tanpa dia merasa bahwa dia dibutuhkan oleh manusia yang lain, apalagi dia merasakan kebutuhan orang lain kepadanya, maka ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Adalah sudah pasti kita bagaimana menciptakan kerukunan hidup sesama manusia tanpa pilih bulu dan pandang. Adalah ada beberapa pesan syariat dalam kita melahirkan hidup rukun. Hidup artinya bagaimana kita menghasilkan ibadah dalam berinteraksi dan beraudiensi kita dengan sesama manusia. Manusia yang lain adalah menjadi alat untuk kita beribadah kepada Allah. Banyak hadis-hadis yang menyatakan khairun nas man anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang yang lain. Minimal ada 3 yang bisa mengantarkan kita untuk melahirkan sebuah kerukunan dan dalam tatanan hidup. Yang pertama, bagaimana kita bertetangga. Yang kedua, bagaimana kita menjalani, mengkonsep dalam etika dalam sebuah pergaulan. Yang ketiga, kearifan lokal. Bertetangga itu diceritakan di dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba, hingga seterusnya. Di dalam ayat ini Allah menceritakan syariat membuat pola bagaimana kita hidup dengan orang tua, bagaimana kita hidup bertetangga, bagaimana kita mengelola anak yatim yang itu berdekatan dengan kita. Bahkan di dalam ayat ini orang yang lain, wabni sabil, orang yang lain datang ke tempat kita, wajib kita berbuat baik kepadanya. Itu menjadi jiran kita. Makanya di dalam hadis, man kana yu'minu billah falyukrim jarah. Tanda orang yang beriman adalah dia memuliakan jirannya. Ini yang harus kita laksanakan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Artinya kita selalu, bahkan di dalam hadis yang lain diatakan wa'fu man dalamaka wa'ti man haramaka wasil man qata'aka. Berilah kemaafan kepada orang yang mendalimi kamu, sambunglah dengan orang yang memutuskan dengan kamu, dan berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Ini konsep di dalam syariat dalam kita melahirkan sebuah kerukunan. Kemudian tentang etika di dalam pergaulan, bahwa itu banyak diceritakan tentang kita sistem mencari teman. Ada diriwayatkan dalam sebuah hadis, kalau kamu berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, kamu akan merasakan wanginya. Kadang pun kamu akan membeli minyak wangi itu.
Artinya wangi yang ada pada pemilik minyak wangi akan ada juga pada kita. Juga bila kamu berteman dengan pandai besi, kamu akan ikut terbakar, atau minimal kamu akan merasakan panasnya api dari pandai besi. Nah, ini dalam kita memilih teman, menjaga teman, merawat teman, bagaimana teman-teman yang ada di sekeliling kita itu adalah menjadi teman yang baik, hidup rukun. Karena kerukunan itu akan menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita yang melahirkan kerukunan, kebahagiaan, aman, baik dalam segi jiwa dan juga dalam harta. Yang ketiga adalah terjadi kerukunan di dalam satu daerah, bagaimana kita menjaga kearifan lokal. Ibarat kata pepatah dari orang Padang, di mana langit kita junjung, di situ bumi kita pijak. Artinya kita menghargai. Makanya di dalam Islam itu ada dikenal dengan al-urf. Al-urf. Di saat Nabi pertama kali datang ke Madinah, di Madinah itu ada semacam tempat orang bergembira, yang itu milik bangsa Ethiopia. Orang menari-nari waktu malam, tetapi Nabi tidak melarang. Pada awal-awalnya Islam, Nabi membiarkan. Artinya Nabi mengedepankan sifat kearifan lokal. Di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Nah, semoga dalam kehidupan kita selalu kita menjaga kearifan lokal. Kadang juga yang sangat kita sayangkan, ada teman-teman kita yang kadang-kadang baru pulang ke tempat kita membawa pemahaman-pemahaman, apalagi dalam kondisi yang sangat bebas. Artinya banyak kejahatan-kejahatan ataupun pemahaman-pemahaman dalam medsos. Artinya milenial, era milenial, kejahatan-kejahatan berbasis teknologi terjadi di depan mata kita, sehingga terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Pemahaman yang mungkin dulu tidak pernah kita mendengar, hari ini datang dalam kehidupan kita, datang dalam keluarga kita. Ada yang suami berpisah dengan istri, ada orang tua yang berpisah dengan anak, ada murid berpisah dengan guru, ada abang bermusuhan dengan adik, akibat dari pemahaman-pemahaman, akibat daripada medsos, akibat daripada hoak-hoak yang ini terjadi di dalam kehidupan kita. Semoga ke depan kita umat Islam, kita orang Aceh akan saling menjaga antara satu dengan yang lain. Ada konsep sebagaimana yang kita sampaikan tadi, wa'fu man dalamaka, berilah kemaafan kepada orang yang mendalimi kamu, wasil man qata'aka, sambunglah dengan orang yang memutus silaturahim dengan kamu, wa'ti man haramaka, berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Ini memang sulit untuk kita aplikasikan, payah, tetapi itulah sebuah perjuangan. Surga itu mahal, surga tidak murah. Orang yang salah jangan kita caci, jangan kita maki. Orang yang salah bagaimana kita nasihati. Insya Allah negeri kita akan berkah. Insya Allah kita akan disayang oleh Allah, disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.